Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kami sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 1 Oktober 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, dengan kasih Kristus saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 108 ayat 4. Mazmur pasal 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mazmur pasal 108 ayat 4. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Pengenapan dari janji Tuhan
tidak akan kita alami hanya dengan duduk diam berpangku tangan, namun melalui perjuangan iman di dalam penyertaannya. Kekasih-kekasih Kristus memang adalah rancangan Tuhan agar umatnya memiliki masa depan yang cerah. Hanya saja, rancangan itu tidak akan kita alami dengan sendirinya seperti orang mendapat durian runtuh atau semudah orang membalik telapak tangan. Untuk mewujudkannya, ada perjuangan iman. Ada perjuangan iman. Ada perjuangan iman yang harus ditempuh. Tanggung jawab yang harus diemban. Tantangan yang harus dihadapi. Dan masa-masa sukar yang harus dilewati. Oleh penyertaan Tuhan, kita akan dimampukannya untuk berjuang di dalam iman, serta mewujudkan janji itu di dalam hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Semangat juang seperti itulah yang ada pada diri Kaleb, sebagaimana yang ditulis di dalam Yosua pasal 14. Terhadap janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa, ia tidak bimbang. Sehingga walaupun usianya sudah 85 tahun, namun semangat juang yang ada di dalam dirinya tetap sama seperti ketika ia berumur 40 tahun. Oleh karena itu ia minta agar kepada dirinya diberikan wilayah Hebron yang berada di pegunungan, bukan di tanah yang datar. Hebron dihuni oleh orang Enak yang berperawakan tinggi besar dan yang tinggal di kota berkubu. Kaleb percaya bila Tuhan menyertai dirinya, maka ia akan mampu menaklukkan tantangan yang sesukar apapun juga dan meraih janji Tuhan bagi dirinya. Iman dan semangat juang inilah yang mengakibatkan janji Tuhan bukan sekadar ia dengar, namun sungguh ia alami di dalam hidupnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh anugerahnya, oleh pertolongannya, kita boleh masuk pada bulan yang baru, bulan Oktober tahun 2021. Saudara harus sadari, semua hanya karena anugerahnya. Pagi hari ini kita boleh belajar dari seorang Kaleb yang tetap percaya kepada janji Tuhan yang ia dengar melalui hambanya Musa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, beberapa poin yang harus kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa tetap mendengar janji-janjinya, yaitu dengan cara membaca Alkitab secara tertib. Yang kedua, kita harus bertindak. Kita tidak bisa duduk berpangku tangan untuk mau menikmati janji Tuhan itu. Tetapi kita harus bertindak dengan iman kita. Setidaknya yang kita lakukan adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Dan kita harus percaya dengan iman kita bertindak. Lakukan bagian kita yang dapat kita lakukan.
Dan Tuhan menyertai kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Ketiga, kita harus sadari, jikalau kita memperoleh berkat janji-janji Tuhan, semua hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa yang kita dapat itu merupakan jerih payah kita, tetapi semua hanya karena anugerah, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita dapat belajar dari sebuah nilai kebenaran firman Tuhan, seperti seorang Kaleb yang percaya janji Tuhan lewat hambanya Musa, dan dia bersyukur karena pada usia yang sudah tua 85 tahun dia masih tetap semangat dan dia memperoleh berkat janji Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Biar semua kita juga akan menikmati janji Tuhan, tetapi dengan catatan kita tidak duduk diam berpangku tangan, tapi kita harus melangkah, bertindak, jangan pasif, tapi kita aktif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk rancangan dan janji-janji-Mu yang indah bagi masa depan kami. Engkau pribadi yang maha kuasa, sehingga sanggup untuk mewujudkan rancangan-Mu itu. Engkau juga setia, sehingga tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu. Tuhan, teguhkanlah iman kami kepadamu, sehingga kami tidak meragukan janji-janji-Mu kepada kami. Jangan biarkan diri kami duduk berpangku tangan, serta bersikap pasif terhadap rancangan-Mu atas hidup kami. Penuhilah diri kami dengan Roh-Mu, sehingga kami tidak akan tinggal tenang sampai rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Sebaliknya, dengan iman kami melangkah untuk meraih janji-Mu itu. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Sungguh tidak terukur besarnya kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dengan penuh kesabaran, Engkau menuntun diri kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dengan setia, Engkau menyertai hidup kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam jiwa kami. Berkatilah semua jerih lelah kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan Oktober, dengan keberhasilan. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kepadamu kami berharap. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berkati kami. Berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, berikan kami kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat janji-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Engkau tidak pernah sekali mengingkari janji-Mu. Tolong kami supaya kami bertindak, kami tidak pasif. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan
yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon pertolongan-Mu, ya Bapa. Hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Hamba mohon kasih Tuhan melimpah-limpah. Biar Tuhan memberkati kami semua di dalam bulan Oktober, bulan yang baru ini. Agar kami tetap percaya. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu kepada kami. Dan kami hidup karena janji-janji-Mu. Biarlah iman percaya kami semakin bertumbuh dan semakin kuat kepada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, dan semua hamba-hamba Tuhan yang hamba tidak sebut nama mereka. Tuhan menyertai, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar hidup kami semua seperti apa yang Tuhan sedang rancangkan rencana. Biarlah kami percaya di dalam bulan Oktober ini kami ada karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan. Sehingga apa yang harus kami kerjakan, Tuhan tolong kami lewat Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tangan-Mu yang berlubang pakut tidak diam, tetapi menolong kami, membuat kami berhasil dalam semua pekerjaan-pekerjaan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong ingatkan kepada kami, jikalau kami boleh berhasil dalam semua pekerjaan-pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam bisnis-bisnis kami, Tuhan, semua itu hanya karena anugerah-Mu. Tolong kami untuk sekali-kali tidak takabur, untuk berbangga diri, tetapi kami senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Dan kami tahu memuliakan Engkau dari semua yang kami peroleh. Lebih daripada itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memanage semuanya dengan benar, supaya kami benar-benar tahu bahwa itu semua hanyalah titipan daripada Tuhan untuk kami kerjakan di muka bumi ini. Tuhan berkati semua pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan juga berkati anak-anak kami dalam bangku-bangku sekolahan mereka, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan beri hikmat, kepintaran, kekuatan, kesehatan, supaya mereka semua boleh kuat dan mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup anak-anak kekasih kami, sehingga mereka boleh berdiri dengan kesehatan yang luar biasa, dengan hikmat kepintaran daripada Tuhan, membuat mereka berhasil di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami percaya
Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri, tetapi Engkau terus menuntun kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap roh jahat, pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengikat seluruh umat Tuhan di jalan Serayu Sanggeng ini. Roh percideraan, roh persinahan, roh pembunuhan, roh pemberontakan anak-anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua terhadap anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Setiap roh togel-togel, roh mabok-mabokan, roh-roh narkoba, roh-roh lem fox, dan semua kejahatan-kejahatan yang bukan daripada Tuhan. Semua roh-roh agamawi, semua roh adat istiadat yang mengikat hamba-hamba Tuhan, warga, keluarga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Semua sistem yang dipakai, semua strategi yang dipakai, hamba ikat dan putuskan. Hamba hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba putuskan dari setiap kehidupan umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Dan hamba merebut mereka kembali untuk kerajaan surga. Tubuh jiwa roh untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali, hamba melepas kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan menjamah mereka, membentuk mereka kembali, menolong mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan celikkan mata rohani mereka, pancaindera rohani mereka untuk melihat kebenaran-Mu. Dan biarlah mereka berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Spesial bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Baik Bapak Pendeta Gembala, baik para evangelis, para penatua, para majelis, semua diaken-diaken yang Tuhan percaya berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Biarlah kami berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga hidup kami menjadi panutan, menjadi teladan yang positif kepada orang-orang di sekitar kami, di sekeliling kami. Ampuni dosa dan semua kejahatan-kejahatan yang kami perbuat, ya Bapa, yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami. Dan biarlah pada pagi hari ini dalam bulan yang baru, kami berjalan dengan sesuatu yang baru. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan peduli kepada kami. Dan Tuhan mau memberkati kami. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan kasih-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu turun bagi hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap percaya bahwa tangan Tuhan sekali-kali tidak pernah melepaskan hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal. Tetapi tangan-Mu yang berlubang paku itu, yang dipakukan di atas kayu salib, tetap memeluk dia, tetap melindungi, memelihara, dan akan pakai hidup hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal menjadi berkat, menjadi teladan bagi istrinya, bagi anak cucunya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal. Biarlah pagi hari ini imannya bertumbuh luar biasa, memberikan kekuatan, bertindak, tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Bapak Abraham Tanamal berdiri kembali. Sekarang berdiri dengan kedua mata kakinya, dengan semangat yang daripada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.
Bapa, terima kasih segala kebutuhan yang Kau sediakan yang terbaik kepadanya dan seisi rumahnya, keluarganya, istri kekasihnya, anak-anak kekasih dan cucu-cucu kekasih diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Biarlah kekuatan Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupannya. Hikmat, pengertian, kebenaran firman Tuhan semakin melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Perlindungan-Mu nyata bagi dia siang dan malam. Kepada pribadinya, kepada istri kekasihnya, kepada anak-anak kekasihnya. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu. Terus melakukan kebenaran demi kebenaran. Sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu, pekerjaannya, pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik juga kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa mengucap syukur buat hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu terus menjadi panutan di dalam kebenaran. Untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kepada anak cucunya. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, tetapi bertindak untuk terus menyatakan kasih-Mu, kekuatan-Mu kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Sehingga Ibu Yuliana Tan hamba-Mu memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan damai-Mu, berikan kesehatan-Mu yang terbaik kepada hamba-Mu untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin. Tuhan bimbing. Biarlah hamba-Mu terus berjalan melangkah dengan kekuatan iman-Mu ya Allah. Dia tidak diam, dia tidak pasif, tetapi dia aktif. Karena sesungguhnya tangan Tuhan terus bersama dengan dia. Membuat dia berhasil dalam semua usaha pekerjaan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai hidup pribadinya. Menjadi teladan, menjadi berkat spesial. Menjadi istri penolong bagi suaminya Bapak Heri Taruk Datu. Demikian juga dengan Shalom dan Gatwin, kedua anak kekasih, serta bayi yang ada dalam kandungannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa Kristus melimpah-limpah atas mereka. Hikmat kepintaran turun atas anak-anak mereka. Roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup anak-anak mereka. Sehingga kemuliaan terus nampak dari hidup rumah tangga ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hidup orang tua hamba-Mu di hari-hari tua ini. Biarlah kebenaran, damai, sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu Bapak Lukas T. Biar beliau boleh berdiri dengan kekuatan daripada Tuhan. Semangat daripada Tuhan. Menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya. Bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Supaya beliau terus bersyukur kepada Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat. Turun melimpah-limpah jasmani dan rohani. Kepada hamba-Mu Bapak Lukas T. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini.
Dalam bulan yang baru ini, tangan Tuhan menyertainya. Tangan Tuhan melindunginya. Tangan Tuhan memeluk dia dan berjalan bersama dengan dia. Kemenangan demi kemenangan akan diraihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pribadinya. Sekali-kali engkau tidak meninggalkan dia sendiri. Tetapi janjimu ya dan amin. Engkau yang memanggil dia, maka engkau bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Seperti firman Tuhan yang telah didengar, dia akan melakukan bagiannya dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Itu tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati anak-anak kekasihnya, berkati cucu kekasihnya. Tuhan bawa anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu lewat tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu. Ya Tuhan, setiap orang-orang yang melontarkan tuduhan yang tidak benar, setiap panah-panah api sejahat yang dilontarkan kepada anak-anaknya, hamba taklukkan, hamba putuskan, hamba halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan turun bagi anak cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima perlindungan Tuhan. Terima perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka yang duduk di bangku pendidikan dengan hikmat, dengan kepintaran. Dan Tuhan berikan juga kekuatan, roh takut akan Tuhan bagi mereka. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan tolong mereka agar mereka bekerja dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan. Sehingga mereka sungguh menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Spesial bagi cucu kekasih Elcire dalam pertumbuhannya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Anak ini akan bertumbuh dengan kuat, dengan luar biasa, dan takut Tuhan menjadi hamba-Mu dipersiapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Semua pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu, Tuhan turut campur tangan dan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba melepaskan damai sejahtera sukacita. Kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu semakin dahsyat, semakin taat, semakin setia, dan semakin memahami panggilan-Mu dalam kehidupannya. Ya Tuhan, biarlah Ibu Seli boleh naikkan syukur senantiasa kepada Engkau, ya Allah. Bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi dia lebih daripada dirinya sendiri, ya Allah. Engkau memanggil dia dengan rancangan yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan, Engkau siapkan kepadanya. Biarlah Tuhan dia tidak berpangku tangan, berdiam diri, tidak pasif. Tapi dia bertindak, melakukan kebenaran demi kebenaran. Seperti yang Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Pakai hidup hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada hidup rumah tangga ini. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya sebagai penolong yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah-Mu kepada suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berkati suaminya dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Berdiri menyatakan kebenaran bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan Tuhan, terima hikmat Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati anak kekasih Seva dalam pekerjaan-pekerjaannya, dalam kuliahnya. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Semua yang dikerjakan berhasil karena Tuhan mengasihinya. Dan bila hidup rumah tangga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan terbaik turun bagi mereka. Damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah.
Setiap panah-panah api si jahat, pekerjaan si jahat, intimidasi yang dilontarkan kepada mereka, hamba halaukan dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah atas hidup daripada hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu Bapak Erikson Rohadi di Sumber. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memanggil hamba-Mu selaku hamba-Mu sebagai gembala jemaat. Tuhan di embassy Sumber Rejeki, Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak-anaknya, memberkati jemaat yang dipimpinnya. Tuhan, tangan-Mu selalu ada bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Erikson Rohadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan singkapkan kebenaran demi kebenaran, biar hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Jemaat yang Tuhan percaya, Tuhan kembangkan dalam nama Yesus. Segala kebutuhan dalam pelayanan Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu melangkah dengan iman yang pasti. Bahwa Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun bagi hamba-Nya, bagi istri keluarganya, dan juga bagi seluruh jemaat yang dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hidup hamba-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa sekali lagi untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Rumah tangga lepas rumah tangga. Semua pekerjaan-pekerjaan mereka, studi-studi mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa bagi mereka yang sakit, dalam bentuk apapun sakit penyakit mereka. Hamba ikat, hamba putuskan, hamba hancurkan semua sistem, strategi daripada si jahat yang melepaskan sakit penyakit itu. Hamba putus dan hamba cabut keluar dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi mereka. Terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita, pemulihan terus terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan hikmat Tuhan melimpah-limpah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertindak, mereka tidak pasif, tapi mereka melangkah dengan iman, melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah. Janji-Mu tergenapi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ya Allah, Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk semua keluarga yang mengalami musibah kebakaran pada siang sore kemarin di daerah Borobudur. Tuhan memberkati mereka yang kehilangan harta benda. Tuhan berkati mereka. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita kepada mereka. Agar mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ampuni mereka ya Allah atas segala kesalahan yang mereka berbuat. Dan Tuhan memberkati mereka. Pulihkan seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Dan hamba minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan turun bagi bangsa negara kami. Bagi tanah Papua yang kami kasihi dan spesial bagi kota Manokwari kami. Tuhan, kekuatan-Mu bersama dengan kami. Perlindungan pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak kekasih Lydia Nainggolan. Hamba minta tangan Tuhan menjamah seluruh hidupnya.
seluruh tubuhnya yang mengalami cedera pada kemarin siang dengan motor dan ditabrak. Tuhan, hamba percaya tangan Tuhan perkasa memberikan kekuatan kesembuhan total kepada anak kekasih Lydia Nainggolan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pelihara dia. Tuhan pulihkan, sembuhkan dia kembali seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan memberkati Lydia dan juga kedua keluarga, semua keluarga. Melanie, Deborah, dan juga Niken. Tuhan memberkati mereka. Biar pakai hidup anak-anak muda ini untuk mempermuliakan Engkau selalu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Dan saya percaya Tuhan menolong kita semua dalam bulan yang baru ini. Ingat kekasih Kristus, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Tetapi lakukan bagian kita dengan iman kepada Kristus. Maka tangan Kristus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi tangan Kristus akan menuntun kita dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap disiplin protokol, dan andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.